Halo semuanya, aku balik lagi. Biasa ya kalau live bersama Flipping the School Pare selalu terputus karena masalah koneksi. Tapi hati kita jangan sampai terputus teman-teman. Kita langsung invite Kak Rizaldi untuk bergabung lagi untuk yang keempat kalinya. We are really sorry Kak Rizaldi ya karena masalah sinyal. Jadi kurang begitu jelas. Juga teman-teman yang tadi sudah nulis pertanyaan di kolom komentar, silakan tuliskan kok komentarnya lagi atau pertanyaannya lagi, nanti Disti dan Kak Rizaldi akan jawab secara virtual, oke? Kak Rizaldi, mohon maaf Kak. Aman Kak Disti. Empat kalinya di sinyal, oke. Tadi pertanyaannya adalah Kak Rizaldi itu tipe mahasiswa yang seperti apa sih? Apakah penjelasan saya tadi terputus ya sepertinya? Sepertinya seperti itu. Mohon maaf ya Kak, kita ulangin. Baik, saya ulangi. Kalau ditanya saya tipe mahasiswa yang seperti apa, saya berusaha menjadi mahasiswa yang proporsional. Artinya coba untuk membagi waktu, tetap memprioritaskan akademik di kelas, tetapi tidak mengesampingkan kegiatan pengabdian, kegiatan penelitian, kemudian aktif di beberapa perlombaan begitu. Karena menurut saya itu salah satu cara untuk mengupgrade kemampuan saya, kemudian salah satu cara untuk memperbaiki CV saya ketika ingin mengapply beasiswa seperti ini begitu. Jadi ya berusaha untuk menjadi mahasiswa yang profesional, yang bukan menjadi kupu-kupu atau kuliah pulang atau hanya berfokus kepada organisasi saja begitu, tidak. Tetap membagi fokus secara profesional lah begitu. Oke. Tapi dulu waktu kuliah Kak Rizaldi itu aktif organisasi di bidang apa Kak? Lebih ke bidang apa? Penelitian kah atau apa? Ya, saya kebetulan bergabung di lembaga ilmiah mahasiswa Unimed, kemudian aktif di Imadiklus. Imadiklus itu ikatan mahasiswa jurusan saya. Kemudian aktif juga di beberapa organisasi eksternal begitu. Kalau ditanya fokusnya kemana, memang fokusnya ke penelitian sih, Mbak. Organisasi yang berhubungan dengan penelitian dan pengabdian begitu. Oke, oke, oke. Kak, ada statement seperti ini. Apakah penerima beasiswa itu harus mahasiswa yang pintar dengan IPK yang tinggi? Menurut kakak itu gimana? Nah, ini pertanyaan yang cukup menarik nih untuk dijawab. Jadi teman-teman, saya pernah mendengar statement dari Ibu Ratna. Kebetulan Ibu Ratna itu orang LPDP. Dalam seminarnya, beliau mengatakan bahwa LPDP nggak cari orang yang pinter-pinter banget atau harus punya prestasi yang segudang begitu, atau harus punya pengalaman leadership yang wow begitu. Enggak, LPDP nggak mencari itu. Nah, yang LPDP cari adalah awardee yang memang sudah selesai dengan dirinya sendiri, begitu. Nah, arti dari kata awardee yang memang sudah selesai dengan dirinya sendiri adalah awardee yang memang sudah kenal, begitu, kenal dengan dirinya. Dia tahu harus berbuat apa ketika di sekolahin atau dibiayai studi dengan LPDP, kemudian tahu arah serta roadmap ke depannya dia bakal seperti apa begitu. Jadi memang LPDP cari orang yang jelas begitu kontribusinya, kemudian jelas dia mau apa, kemudian jelas komitmennya untuk membangun negeri ini begitu. Seperti Oke. itu. Berarti untuk teman-teman yang bisa dikatakan kurang prestasi tapi pengen apply LPDP, jangan, don't worry, be happy ya, karena LPDP itu nggak mencari seseorang yang memang pintar luar biasa, tapi as long as teman-teman punya kemauan, terus punya hati nurani untuk merubah Indonesia ke arah yang lebih baik, daftar aja gitu. Kak Rizaldi, kalau motivasi hidup untuk dari Kak Rizaldi sendiri itu dari apa Kak? Motivasi terbesar Kakak? Datangnya tuh dari mana? Motivasi terbesar, kalau ditanya motivasi terbesar, kebetulan saya anak pertama ya Mbak, dari 3 bersaudara. Saya punya adik 2 laki-laki. Kemudian saya merasa bahwa
saya merupakan contoh ya, contoh figur yang harus dicontoh oleh kedua adik saya. Itu dari skup yang paling kecil begitu, motivasi yang paling prinsip begitu. Nah, sehingga dengan saya menjadi figur begitu, menjadi contoh oleh kedua adik saya, maka saya berusaha untuk semaksimal mungkin menjadi contoh yang baik begitu, khususnya untuk di bidang pendidikan. Eh, itu menjadi motivasi dasar sih, di samping juga kebetulan saya ini lahir dari latar belakang ekonomi yang menengah ke bawah begitu, Mbak. Nah, jadi saya juga punya motivasi yang cukup besar untuk bisa merubah keadaan, kemudian memperbaiki kondisi ekonomi keluarga begitu. Mungkin dari hal-hal tersebut lah gitu yang memacu saya, yang menjadi pecut untuk saya kemudian belajar, bekerja keras begitu untuk merubah keadaan saat ini begitu. Oke. Ada nggak sih sosok idola dari Kak Rizaldi sendiri itu? Siapa sih idola Kak Rizaldi dalam hidup? Hmm, Kalau ditanya Sosok yang idola, kalau sosok panutan sih tentunya ibu saya ya. Sampai dengan sejauh ini sosok panutan saya adalah ibu saya. Mengapa saya katakan ibu saya? Eh, Ibu saya merupakan seorang yang pekerja keras begitu. Walaupun beliau eh, bukan lahir sebagai wanita yang punya pendidikan tinggi atau lahir sebagai wanita karir begitu, tidak, tetapi beliau punya semangat, punya perjuangan, eh, punya motivasi untuk bisa mendidik kemudian membesarkan anak-anaknya dengan cukup baik begitu. Itu cukup menjadi inspirasi untuk saya berjuang, kemudian eh, menghadapi situasi sulit dengan sabar begitu. Tuh sangat banyak sekali tuh pelajaran-pelajaran yang saya peroleh dari beliau begitu. wow, oke. Oke, Kak Rizaldi, ini mungkin pertanyaan terakhir dari Disti ya, untuk dan juga mewakili flipper semua di rumah. Kak Rizaldi, ada nggak pesan atau motivasi untuk kita semua, untuk teman-teman yang mungkin sekarang lagi struggling, apply LPDP Batch 2, atau yang lagi struggling nih, mikirin mau kerja di mana, mau lanjut kuliah atau enggak, ada nggak motivasi dari Kak Rizaldi untuk kita semua? Oke, baik. Eh, ini sebagai penutup ya, Mbak. Mm-mm. Oke. Sebagai penutup untuk pesan saya kepada seluruh Flavor serta pejuang LPDP, yang pertama adalah sebelum apply tanya diri sendiri, begitu. Artinya tanya diri kita sebenarnya kita lanjut studi S2 itu mau apa? Itu harus jelas dulu begitu. Eh, Ketika kita sudah tahu tujuan kita apa yang ingin kita perbuat begitu. Kemudian eh, coba buat begitu esai serta personal statement seaplikatif sebaik mungkin. Karena berdasarkan pengalaman saya bahwa esai itu akan menjadi bahan untuk kemudian dielaborasi lebih jauh pada saat proses wawancara begitu. Jadi itu walaupun itu dibuat di berkas awal ya di administrasi, tapi itu mempengaruhi eh, sampai dengan tahap wawancara. Jadi itu memang harus dipersiapkan secara baik. Kemudian eh, kalau untuk pesan saya begitu kepada yang bingung gitu ya, yang bimbang antara apakah harus bekerja, apakah harus lanjut studi begitu, hmm, saya pikir tanya tanya lagi kembali kepada diri sendiri begitu. Sebenarnya kita mau apa begitu? Apakah dengan pendidikan kita yang saat ini sudah memadai untuk kita bekerja, ya it's okay begitu, bekerja dulu begitu. Tetapi kalau memang kita punya misi yang lain, punya goals yang lain yang harus kita untuk lanjut studi, ya silahkan begitu. Artinya memang kembali kepada diri teman-teman, kembali kepada niat teman-teman, lanjut studi mau apa gitu. Karena banyak nih Kak Disti yang berita yang berseliweran begitu di luaran sana bahwa apply beasiswa tujuannya kampus luar negeri karena memang tujuan utamanya mau jalan-jalan begitu, mau pergi ke luar negeri begitu, tidak mau studi. Maka kalau pesan saya teruskan niat dulu, kita harus jelas, harus tahu kita kuliah mau apa begitu. Karena memang kita ini kalau dibiayai ya dengan LPDP, secara otomatis kita kuliah dengan uang rakyat begitu, dari pajak ya kan, pajak
negara ini. Nah, ketika kita sudah dikulahi, secara otomatis kita harus punya kontribusi yang jelas untuk Benar. kemudian eh, membalas lah, balas budi begitu, memberi feedback kepada eh, negara kita begitu. Saya pikir demikian, Kak Disti. Oke, jadi sebelum melangkah memutuskan sesuatu, kenalilah diri kalian sendiri. Jadi tanya, jawabannya itu seperti kalian sendiri. Oke, tadi beberapa pertanyaan belum sempat terbaca, Kak, karena terputus karena masalah koneksi. Mungkin nanti kalau teman-teman tadi merasa pertanyaannya belum Disti bacakan dan Kak Rizal dijawab, bisa langsung DM Instagram Kak Rizaldi ya. Boleh nggak, Kak? Kalau Siap, ada siap, siap, siap. Boleh, boleh, ya. boleh, boleh. Nah, nanti pertanyaannya mungkin akan dibantu oleh Kak Rizaldi melalui direct message karena Kak Rizaldi cukup open untuk pertanyaan. Untuk Kak Rizaldi, terima kasih banyak Disti mewakili Hmm. Flipping School Pare untuk kesempatannya ngobrol sama Kak Rizaldi. Keren banget, banyak banget pengalaman-pengalaman dan juga ilmu-ilmu yang tadi Kak Rizaldi sudah sampaikan kepada kita. Meskipun sempat terpotong karena koneksi ya Kak, terima kasih. Dan ini Ya, merupakan live chat pertama Kak Rizaldi setelah menjadi award di LPDP. Ya, semoga benar, benar. semoga nanti di lain kesempatan kita bisa ada waktu lagi untuk ngobrol-ngobrol ya Kak. Oke, Kita siap, semua siap. doakan, kita semua doakan Kak Rizaldi studi magisternya berjalan dengan lancar, kemudian nanti lulus bisa membawa Indonesia menjadi yang lebih baik, membawa Indonesia lebih berprestasi lagi. Terima kasih Kak Rizaldi untuk kesempatannya. Disti Terima sebagai host, kasih. mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada salah-salah kata dari saya. Jadi untuk Flipper semua, jangan lupa setelah ini saya akan posting video recording ini ke IGTV. Nanti kalau teman-teman tadi merasa ketinggalan nih pengalaman Kak Rizaldi apply beasiswa LPDP 2021, bisa cek langsung IGTV kita. Untuk Kak Rizaldi, terima kasih, semangat terus Kak. Thank you, thank Salam. you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di live. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you.